Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Hilda Sofwatul Huda, saya Siti Nur Rahmawati, saya Nur Komariah, ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Integral dalam fungsi trigonometri. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang konsep integral. Pada umumnya, integral merupakan operasi inverse atau kebalikan dari turunan atau diferensial. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Selain integral tentu dan tak tentu, yang biasanya atau pada umumnya terdapat juga integral trigonometri. Integral trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhubungan dengan segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Untuk kasus integral yang berbentuk fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan cara substitusi. 1. Integral sin pangkat n c dx dan integral cos pangkat n x dx. Apabila n bilangan bulat ganjil dan positif, keluarkan faktor sin x atau cos x dan gunakan kesamaan sin kuadrat x plus cos kuadrat sama dengan 1. Dan apabila n bilangan positif genap, gunakan rumus setengah sudut, yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 min 2x per 2 dan cos kuadrat sama dengan 1 plus 2x per 2. Yang kedua yaitu integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Apabila m atau n ganjil positif sedangkan eksponen yang lain bilangan sebarang, keluarkan sin atau cos dan gunakan kesamaan sin kuadrat x plus cos kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga yaitu integral tan pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat nx dx. Dalam kasus tangen, keluarkan faktor tangen pangkat 2x sama dengan secant pangkat 2x min 1. Jika kotangen, keluarkan faktor kotangen pangkat 2x sama dengan cosecant pangkat 2 min 1. Yang keempat yaitu integral tangen pangkat n x secant pangkat n x dx dan integral kotangen pangkat n x cosecant pangkat n x dx. Dan yang kelima yaitu integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, dan integral cos mx cos nx dx. Integral jenis ini digunakan dalam teori arus bolak-balik, teori perpindahan panas, dan dalam teori-teori yang menggunakan deret Fourier. Untuk menyelesaikan tersebut, gunakan kesamaan 1. Sin mx cos nx sama dengan setengah sin m plus nx plus sin m min nx. Yang kedua yaitu cos mx sin nx sama dengan setengah sin m plus nx min sin m min nx. Dan yang ketiga, sin mx sin nx sama dengan setengah cos m min nx min cos m plus nx. Yang keempat, cos mx cos nx sama dengan setengah cos m plus nx plus cos m min nx. Sama halnya dengan integral pada umumnya. Integral fungsi trigonometri juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, integral tak tentu fungsi trigonometri, dan yang kedua, integral tentu fungsi trigonometri. Integral tak tentu fungsi trigonometri merupakan bentuk integral dari fungsi trigonometri yang variabel integrasinya tidak memiliki batas dan hasilnya hanyalah penyelesaian umum dan ditambahkan dengan simbol C. Selanjutnya yaitu integral tentu trigonometri, yaitu integral dengan integran berupa fungsi trigonometri yang memiliki batas pada variabel integrasinya. Karena integran berupa fungsi trigonometri, maka batas variabel integrasinya yaitu berupa besar sudut atau pada umumnya berupa phi radian. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, mari kita langsung ke contoh soalnya. Contoh integral tak tentu trigonometri. Contoh yang pertama, integral cos 3x ditambah sin 2x dikurangi secant 5x dikali tangen 5x dx. Penyelesaian integral dari cos 3x yaitu sin 3x turunan dari 3x yaitu 1/3, karena kalau diintegral turunannya itu dibagi. Nah, integral dari sin 2x adalah negatif cos 2x. Lalu
turunan dari 2x yaitu 1/2. Lalu second dikali tangan itu second, jadi dikurangi second 5x. Turunan dari 5x yaitu 1/5. Lalu akhirnya ditambah dengan C. Jadi integral cos 3x ditambah sin 2x dikurangi secant 5x dikali tangan 5x dx yaitu 1/3 sin 3x dikurangi 1/2 cos 2x dikurangi 1/5 secant 5x ditambah C. Contoh 2. Integral sin 2x dikali cos 3x dx. Penyelesaian. Supaya lebih mudah, kita tukarkan terlebih dahulu menjadi integral cos 3x dikali sin 2x dx. Lalu, karena ini cos kali sin, yaitu kita lihat pada tabel cos kali sin yaitu sin kurangi sin. Jadi 1/2 integral sin dikurangi sin. Nah, lalu 3 ditambah 2 yaitu 5x. Dan 3 dikurangi 2 yaitu 1 atau x. Nah, lalu kita integralkan 1/2. Nah, integral dari sin 5x yaitu negatif cos 5x. Nah, turunan dari 5x yaitu 1/5. Lalu integral dari sin x yaitu negatif cos x. Negatif cos x dikali negatif yaitu hasilnya positif cos x. Lalu kita kali silang 1/2 dikali negatif 1/5 cos 5x menjadi 1/10 cos 5x. Dan yang 1/2 dikali cos x yaitu menjadi 1/2 cos x. Tambahkan plus C. Nah, jadi integral sin 2x dikali cos 3x dx yaitu negatif 1/10 cos 5x ditambah 1/2 cos x ditambah C. Berikut adalah contoh soal integral tentu trigonometri. Nah, untuk soal yang pertama itu integral dari 4 sin x cos x dx dengan batas atas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu V/4. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita harus cari tahu terlebih dahulu integral trigonometrinya, identitas trigonometrinya. Nah, untuk itu identitas trigonometri dari sin x cos x itu apa? Di sini ada sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, untuk soal yang nomor pertama juga, berarti kita rubah sin x cos x ini jadi sin 2x. Karena di sini 2, berarti di sini 1. Dan untuk di soal, karena ini 4, berarti kita tulis di sini 2. Nah, berarti setelah itu baru kita integralkan. Kalau sudah ini, enak kan? Tinggal diintegralkan. Nah, integral dari sini itu apa? Negatif cos. Berarti negatif cos 2x. Karena di sini tadinya ada 2, kita tulis lagi 2 ini di sini. Dan turunan dari 2x itu 2. Karena integral berarti dibagi. Di sini dibaginya. 2 dibagi 2 itu 1. 1 ya. Jangan lupa batasnya kita tulis lagi.
batas bawahnya 0, batas atasnya itu V per 4. Nah, setelah itu kita tulis negatif cos 2x. Batas bawahnya tetap 0. Nah, untuk V kan itu sama dengan 180 derajat. Maka 180 derajat dibagi 4 berapa? 45 derajat. Jadi di sini ya batas atasnya itu 45 derajat. Nah, kita masukin 45 derajat sama 0 ini masukin ke nilai X. Tapi yang pertama itu 45 derajatnya dulu. Negatif cos 2 kali 45 derajat itu 90 derajat. Dikurangi, ingat, kalau integral untuk batas atas kurangi batas bawah. Jadi kurangi negatif cos 2 kali 0 itu 0. Nah, kemudian maka sama dengan cos dari 90 derajat itu berapa? 0. Kita tulis 0. Kurangi cos 0 derajat, jangan lupa 0 derajat. 0 derajat itu berapa? Negatif itu 1. Karena di sini negatif, kita tulis sini negatif. Negatif kali negatif itu positif, berarti sama dengan 1. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, sama seperti yang nomor pertama, kita harus cari terlebih dahulu karena di sini cos X kali cos X juga ya, sama-sama cos X. Nah, kita cari identitas trigonometrinya. Sini itu ada di identitas trigonometri itu ada soalnya gini. 2 cos X cos alpha dikali cos beta itu sama dengan cos alpha tambah beta ditambah cos alpha kurangi beta. Nah, untuk soal ini juga sama. Karena ini sama-sama cos. Lihat, di sini cos X, cos alpha sama cos beta. Berarti untuk penyelesaiannya juga itu cos 3x kali cos X itu berarti cos 3x alpha tambah beta. 3x ditambah 1x itu 4x. Ditambah cos 3x kurangi 1x itu sama dengan 2x. Nah, seperti ini. Jika telah sudah seperti ini, selanjutnya itu kita integralkan, masukkan ke dalam integral. Berarti cos itu integralnya kan sin. Di sini kita cari sin. Integral dari cos 4x berarti sin 4x. Di sininya 1/4 karena integral. Jadi dibagi yang ini. Ditambah ditambah sin 2x. Ininya jangan lupa 1/2. Misalkan gini, 1/2 sama 1/4-nya ada di mana sih? Kan kalau integral dari trigonometri itu misalkan ya ada integral dari cos ax dx itu sama dengan 1/a sin, kan integral di cos itu sin ax ditambah c. Nah, berarti ini juga sama kayak gini. Tapi jangan lupa di sini dikasih batas ya, karena integral tentu 0 V/4. Oke.
Nah, setelah ini kita masukkan nih V-nya itu keempat. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa V itu 180 derajat. Berarti itunya 180 derajat dibagi 4 berapa? 45 derajat. Oke. 45 derajat kali 4. Yang ini 1/4 sin 45 dikali 4 berapa coba? 180 derajat juga. 180 derajat bolak-balik ya berarti. Nah, ditambah 1/2 sin 2 dikali 40 derajat berapa? 90 derajat. Sin 90 derajat. Oke, setelah ini kita kurangi ya. Kurangi dengan 1/4 sin 4 dikali 0 itu 0. Sin 0 derajat. Ditambah 1/2 sin 2 kali 0 juga 0. Sin 0 derajat. Nah, setelah ini sin 180 derajat itu berapa sih? Sin 180 derajat itu kan sama dengan 0. 1/4 dikali 0 berarti. Ditambah 1/2 dikali sin 90 derajat berapa? 1. Nah, dikurangi 1/4 dikali sin 0 berapa? Sin 0 derajat 0. Ditambah 1/2 dikali sin 0 derajat berapa? 0 juga. Saya ini kita operasikan. 1/4 kali 0, 0. Ditambah 1/2 kali 1, 1/2. Dikurangi 1/4 kali 0, 0. 1/2 kali 0, 0. Karena kalikan dengan ini negatif, berarti negatif 0. Itu berarti hasilnya itu, karena di sini 0 semua, cuma ada yang itu 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu nilainya 1/2. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh teknik pengintegralan dengan substitusi. Contohnya, integral cos pangkat 2x sin x dx. Penyelesaiannya, kita misalkan yang ada pangkatnya. Nah, misal U sama dengan cos X, lalu du per dx nya itu turunan dari cos X. Turunan dari cos X negatif sin X. Nah, dx nya yaitu negatif 1 per sin X. Nah, kita kembali lagi kepada soal yang integral cos pangkat 2x sin X dx. Karena sudah dimisalkan, yaitu kita tulis menjadi integral cos pangkat 2x, yaitu kita sudah dimisalkan dengan U, menjadi integral U pangkat 2 kali sin X. Nah, dx nya juga kan sudah dimisalkan, yaitu negatif 1 per sin X. du. Nah, karena ini ada yang sama, yaitu sin X, berarti kita boleh mencoretnya. Nah, sin X kita coret. Yang negatif 1 kita pindahkan ke depan, yaitu menjadi negatif 1
integral U pangkat 2 du. Lalu negatif 1, U-nya kita turun, U pangkat 2-nya kita turunkan, yaitu menjadi 1/2 plus 1 U pangkat 2 plus 1 D plus C. Nah, negatif 1, 1/3 U pangkat 2 plus 1 yaitu 3. Berarti U pangkat 3 plus C. Nah, jadi negatif 1/3 U-nya kita ubah lagi ke bentuk yang semula pada soal, yaitu menjadi cos X. Cos pangkat 3X plus C. Nah, maka integral dari cos pangkat 2X sin X dx yaitu hasilnya negatif 1/3 cos pangkat 3X plus C. Nah, dari contoh soal sebelumnya yaitu teknik substitusi dengan integral trigonometri tertentu. Nah, sekarang bagian yang tentunya nih dengan teknik substitusi. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kok bisa sih jadi pakai teknik substitusi? Nah, misalkan di sini sin 2x jika kita turunkan itu kan hasilnya bakalan cos. Jadi ada di sampingnya cos. Nah, misalkan di sini cos, jika di sampingnya sin, maka menggunakan teknik substitusi. Jadi ketika yang ini diturunkan hasilnya ada di samping, maka menggunakan teknik substitusi. Nah, kalau teknik substitusi berarti kan ditulis ulang kembali. Oke, kita tulis ulang kembali dengan sin. Oh iya, lupa. Ini soalnya sin pangkat 3. Sin pangkat 3. Karena pangkatnya itu harus lebih dari 1. Ini itu harus lebih dari 1. Nggak boleh kurang. Pokoknya harus lebih dari 1. Oke. Karena lebih dari 1, maka sin tambah 1. Karena integral ditambah 1. 3 ditambah 1 berarti pangkatnya 4. Dikali 2x-nya tetap tulis. Kemudian dikali cos 2x, tulis ulang ya. Terus per ini pangkatnya kita tulis di sini. Pangkat yang tadi kan 4, berarti kita tulis 4. Lalu ini cos sinnya ini kita turunkan. Jadi cos 2x. Dan kita masukkan ke sini 2-nya. Jadi 2 dikali 4 kali cos 2x. Oke. Cos 2x ini kita coret karena cos 2x bagi cos 2x itu 1. Untuk mempermudah aja ini mah. Oke. Ada yang sama ya. Kemudian kali 4 kan 8. Oke, jika kita kalikan itu hasilnya akan menjadi 1/8 sin pangkat 4, jangan lupa 2x. Dan jangan lupa ada batasnya juga. Itu negatif pi itu artinya berarti kan V itu 180 derajat, berarti negatif 180 derajat. Kemudian yang atasnya batas-batasnya V/3, berarti 180 derajat dibagi 3 itu 60 derajat. Oke, setelah ini masukin 1/8 sin pangkat 4. Nah, masukin yang atasnya 60 derajat dikali 2 berarti 120 derajat. 180 derajat dikurangi yang bawah ini dimasukkan ke X. Berarti 1/8 sin pangkat 4 180 derajat
negatif 180 derajat dikali 2 itu negatif 360 derajat. Nah, setelah ini kita tulis ulang 1/8 sin pangkat 4. Nah, sin dari 120 derajat itu kan berarti sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat dari mana? 120 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat berarti 60 derajat. Jadi sama dengan 100 sama sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Jangan lupa dipangkatkan 4 karena tadi pangkatnya 4. Oke, dikurangi 1/8. Sin dari negatif 360 derajat kan 0 karena 1 putaran. Nah, karena 1 putaran 0 dipangkatkan 4. Tetap 0 ya. Nah, oke. 1/8 ini nah, kita tulis kembali, kemudian 1/2 dipangkatkan 4. Itu berapa? 1/16 dikali akar 3 pangkat 4 itu 9. Kok bisa ya jadi 9? Nah, 9 ini kan akar 3 itu bukan berarti sama dengan 3 pangkat 1/2. Kita kalikan dengan 4. Berarti 4 di 2 kan 2. Itu sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi di sini hasilnya 9. Oke. Kita operasikan 1/8 dikali 1/16 dikali 9 itu sama dengan 9/256. Oke, ini dia hasilnya. Nah, jadi untuk teknik substitusi yang perlu diingat, jika nilai turunan yang ininya hasilnya ada di sampingnya, berarti itu menggunakan cara substitusi. Oke, sekian untuk yang contoh soal substitusi dengan integral tentu trigonometri. Setelah kita mempelajari teknik pengintegralan dengan metode substitusi, selanjutnya kita akan mempelajari teknik pengintegralan dengan metode parsial. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung aja ke contoh soal. Adalah contoh soal dari teknik parsial. Di sini ada integral tak tentu, integral trigonometri tak tentu, itu integral x sin x dx. Nah, untuk cara penyelesaiannya kan kita lihat nih. X itu ketika dioperasikan itu hasilnya tidak bakalan jadi sin x. Begitupun dengan sin x tidak bakalan jadi x. Maka kita menggunakan teknik parsial. Nah, yang pertama kita tulis kembali soalnya. Integral x kali sin x dx ya. Oke, sin x dx. Kita lihat di sini. Karena ini beda. Nah, seperti ini. Yang ini kita turunkan pakai turunan berarti, dan yang ini kita integralkan. Nah, bisa dibuat seperti ini. Oke. Ini. Nah, kita tulis x sin x. Oke. Turunan dari x itu berapa? 1. Turunan dari sin x itu negatif cos x. Kemudian turunan dari 1 itu kan 0. Integral dari negatif cos x itu negatif sin x. Nah, yang ini tandanya positif, yang ini tandanya negatif. Kita tarik silang. Ini ke sini, ini ke sini.
Baru kita uraikan. Karena ininya positif, positif X dikali negatif cos X. Karena di sini negatif, dikurangi 1 dikali negatif sin X. Nah, oke. Jangan lupa tambahkan C karena integral tak tentu. Kemudian sama dengan negatifnya tarik keluar. X dikali negatif cos X itu kan berarti X negatifnya tarik keluar, negatif X cos X dikali cos X di negatif 1 dikali negatif sin X itu kan negatif sin X. Negatif kali negatif positif. Oke, kita tarik jadi positif sin X tambah C. Jadi seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, misalkan contoh lainnya. Nah, di sini contoh lainnya itu sama masih integral tak tentu juga. Kita pakainya itu integral dari X kuadrat cos X dx. Sama seperti yang tadi, cara penyelesaiannya. Oke. Kita tulis kembali integral X kuadrat kali sin X dx. Yang ini kita turunkan. Dan yang ini kita integralkan. Nah, kita cari X kuadrat sin X. Turunan dari X kuadrat itu kan 2X. Integral dari sin X itu bukan sin. Maaf salah. Ini cos ya. Karena di soal atasnya cos, maaf. Cos X. Ini juga cos X. Cos X. Nah, berarti di sini ya, integral dari cos itu sin X. Nah, turunan dari 2X itu 2. Turunan dari 2 itu 0. Nah, terus integral dari sin X itu negatif cos X. Integral dari negatif cos X itu negatif sin X. Oke, sampai sini. Sama seperti yang tadi kita tulis kembali. Nah, di sini ini tandanya positif, yang ini negatif, yang ini juga positif. Ini tarik silang ke sini. Nah, setelah itu baru kita tulis uraikan. Karena di sini positif, kita tulisnya gini. X kuadrat dikali sin X. Kemudian di sini tandanya negatif, kita tulis negatif. Setelah itu negatif 2X dikali negatif cos X. Karena di sini tadi tandanya positif, ditambah 2 dikali negatif sin X. Oke, sampai sini. Oke. Sama dengan X kuadrat kali sin X sama dengan X kuadrat kali sin X, masih sin X. Terus negatif 2X kali negatif cos X, negatif kali negatif positif 2X cos X. Kemudian positif kali negatif, negatif 2 kali sin X. Ini dia. Oh iya, jangan lupa ditambahkan C karena di sini integralnya integral trigonometri kita tentu ya. Oke. Untuk integral trigonometri tak tentu dengan teknik parsial seperti ini.
Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu tentang integral trigonometri tentu ya. Nah, di sini kita menggunakan metode parsial. Karena apa? Karena kita lihat di soal ini 2x ini kan fungsi aljabar dan sin 3x ini merupakan fungsi trigonometri. Dan yang 2x ini ketika diturunkan dia akan menghasilkan nilai 0. Makanya kita menggunakan metode parsial. Nah, oke, seperti cara yang tadi, yang sebelumnya, yang 2x ini kita turunkan. Turunan. Dan yang ini kita integralkan. Oke, sampai sini. Nah, setelah itu kita tulis kembali yang ininya aja, fungsinya aja dulu, 2x dan sin 3x. Oke, nah 2x diturunkan jadi 2 diturunkan jadi 0. Nah, terbuktikan menjadi 0. Kemudian sin 3x diturunkan itu jadi negatif 1/3 cos 3x. Kemudian diintegralkan lagi jadi negatif 1/9 sin 3x. Oke, ya. Oh ya, jangan lupa ya, yang sebelah sini kita integralkan dan yang sebelah kanan kita integralkan, sebelah kirinya kita turunkan pakai diferensial. Oke. Nah, setelah ini gimana ya? Saya simpan di sini aja deh. Jadi tulis ulang kembali aja. 30 derajat, 60 derajat, 2x sin 3x dx. Oke. Sama dengan pakai yang oh iya, ini tandanya di sini positif, yang ini negatif. Kita kali silangkan lagi seperti yang tadi. Nah, masukkan ke rumus. Karena positif jadi 2x dikali negatif 1/3 ya. Negatif 1/3 cos 3x. Oke, kita langsungkan aja. Biar kebanyak ruang juga. Negatif 2/3x cos 3x jadinya. Oke. Ditambah. Nah, 2 dikali negatif 1/9 sin 3x itu kan berarti 2/9. Kan tadinya dikurang, negatif kali negatif positif, jadi positif 2/9 sin 3x. Jangan lupa, karena integral tentu berarti ada batas limitnya. Nah, batas bawahnya itu kan 30 derajat, batas atasnya 60 derajat. Oke. Setelah ini kita masukkan yang batas tersebut ke x seperti biasa. Negatif 2/3, ini x-nya sebelah sini. Dikali x-nya itu kan 60 derajat. Karena kita operasikan yang dulu ya. Terus dikali cos 3 kali 60 derajat berapa? 180 derajat. Ditambah 2/9 sin 3 dikali 60 derajat sama berapa tadi? 180 derajat juga. Oke. Kemudian dikurangi yang 30 sekarang. Negatif 2/3 dikali 30 derajat. Nah, 30 derajat dibagi 3 itu kan 10. 10 dikali 2 berarti negatif 20 derajat. Cos 3 dikali 30 derajat berapa? 90 derajat. Kemudian ditambah, jangan lupa,
2/9 sin 3 dikali 30 derajat itu 90 derajat. Oke. Kita operasikan. 60 dibagi 3 itu kan 20. 20 dikali 2 40. Berarti negatif 40 derajat dikali cos 180 derajat itu kan berarti negatif 1. Negatif 1. Oke. Ditambah 2/9 kan sin 180 derajat itu 0. 0 dikali 2/9 itu sama dengan 0. Jangan lupa dikurangi negatif 20 derajat cos 90 derajat. Cos dari 90 derajat juga 0. Nah, 0 dikali negatif 20 derajat itu artinya masih 0. Tambah 2/9 sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. 2/9 dikali 1 itu tetap 2/9. Oke. Setelah ini kita operasikan. Negatif 40 derajat dikali min 1 berarti 40 derajat tambah 0 tetap. Terus 0 itu kan tetap 0. Kemudian 2/9 positif kali negatif itu negatif, berarti 2/9. Ini hasilnya tetap seperti ini, tidak bisa dirubah karena kita kan itunya trigonometri. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.